Ramai soal nama Elkan Bagot yang masih di Bali menjelang pemusatan latihan tim Merah Putih di putaran ketiga. Nama Simon Tahmata kini akhirnya mendapatkan respon dari PSSI soal kabar dirinya yang akan bergabung ke skuad Garuda. Update kondisi terbaru Meselgers menjelang kembali bergabung bersama timnas yang tengah dikabarkan mengalami cedera. Tiket laga timnas kontra timnas Cina kini akhirnya ludes terjual menjelang laga krusial di Stadion GBK. Laga persahabatan timnas Indonesia kontra timnas Uruguay kini tengah ramai dibahas di media sosial. Ketajaman oleh Romania di lini depan diharapkan berlanjut untuk dua laga tersisa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Meselgers kini dikabarkan mengalami cedera lagi. Ya, penampilan Meselgers di laga melawan Ajax di akhir pekan yang lalu memang menjadi sorotan, di mana bek timnas Indonesia itu dituding tampil kurang maksimal dan menjadi salah satu penyebab kekalahan timnya. Namun pelatih FC20 pun memberikan klarifikasi yang mematahkan anggapan tersebut, di mana Joseph Austing memberikan penjelasan yang berbeda. Menurutnya, keputusan dirinya yang menggantikan Meselgers di paruh kedua bukan karena performa semata, melainkan karena faktor kondisi fisik, di mana Meselgers disebut mengalami ketegangan otot yang membuatnya tidak bisa tampil maksimal di laga tersisa. Dia juga tidak dalam kondisi yang baik dan dia sendiri mengetahuinya, tetapi dia juga mengalami ketegangan di otot paha belakangnya. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu, tetapi lebih pada pangkal pahanya yang kaku, kata sang pelatih. Ya, Austing pun lalu menuturkan bahwa Meselgers sebenarnya sudah merasa kurang nyaman sejak awal pertandingan, di mana ketegangan otot yang dirasakannya terjadi pada bagian paha belakang dan pangkal pahanya. Situasi tersebut dianggap cukup berisiko jika dibiarkan, mengingat riwayat cedera sang pemain yang pernah membuatnya absen panjang di musim lalu. Dengan alasan tersebut, sang pelatih memilih mengambil langkah pencegahan. Keputusan itu juga dianggap penting mengingat Meselgers masuk ke dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk laga internasional mendatang. Dengan jadwal internasional yang padat, tentu kondisi kebugaran Meselgers menjadi hal yang sangat krusial. Dengan semakin dekatnya laga internasional, tentu fokus Meselgers kini tertuju kepada pemulihan dan kesiapan sang pemain untuk membela skuad Garuda. Kehadirannya tentu sangat dibutuhkan untuk memperkokoh lini belakang skuad Garuda. Hal itu terutama ketika melawan tim dengan intensitas tinggi seperti timnas Cina dan juga Jepang. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini mengungkapkan soal rencana pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia melawan timnas Uruguay. Menurutnya rencana itu terbilang bagus. Nanti bisa didiskusikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa, kata Dito dalam pertemuan dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia. Ya, kabarnya rencana laga persahabatan itu juga untuk memperingati hubungan diplomatik ke-60 Indonesia dan Uruguay di tahun 2026. Dito pun berharap bahwa Kedutaan Besar Uruguay berdiskusi dengan Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelas Dito. Ya, sementara itu Duta Besar Uruguay dalam pertemuan itu bahwa salah satu fokus pertemuannya dengan Dito adalah menjajaki kerjasama keolahragaan antara Uruguay dengan Indonesia. Hal itu termasuk sepak bola. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, kata sang Duta Besar. Elkan Bagot kini dikabarkan masih berada di Bali menjelang pemusatan latihan tim Merah Putih yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 26 Mei mendatang. Banyak harapan bahwa Elkan Bagot masih bisa bergabung ke timnas Indonesia di detik-detik terakhir pembentukan tim melawan timnas Cina dan juga Jepang. Kabar ini pun membuat publik tanah air yakin jika Elkan Bagot nantinya tetap akan dipanggil kendati namanya saat ini tidak ada di dalam daftar panggilan untuk pemusatan latihan. Ya, Elkan Bagot menjadi salah satu pemain keturunan yang tidak masuk ke dalam daftar panggilan untuk pemusatan latihan skuad Garuda. Namun meskipun tidak ada di dalam daftar panggilan itu, namun akun Instagram Lauda_Football mengklaim jika Elkan Bagot masih berada di Bali menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia. Elkan Bagot masih setia menunggu di Bali. Apakah ada nada revisi Garuda Kaling, bunyi unggahan akun Instagram tersebut. Yang maka tidak hayal apabila kabar tersebut membuat pendukung timnas Indonesia menduga dan merasa optimis jika Elkan Bagot tetap akan dipanggil ke pemusatan latihan. Tahu-tahu dia ikut TC, cuma namanya tidak ada saja, bunyi komentar seorang warganet di akun tersebut. Nanti dia masuk ke TC di Bali. Seperti biasa ada tambahan ekstra pemain, tunggu saja, bunyi komentar akun
lainnya. Ya, rasa optimis dari pendukung timnas Indonesia ini berangkat dari rasa rindu akan kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda. Kini publik pun disebut berharap ada keajaiban yang membuat nama Elkan Bagot dipanggil ke skuad Garuda untuk bulan Juni mendatang. Pasalnya jasa Elkan Bagot disebut sangat dibutuhkan di lini belakang sebagai pesaing Justin Hubner di posisi bek tengah kiri tim Merah Putih. Jika melihat kondisi saat ini, tentu bisa saja Elkan Bagot dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan pemain yang masih dibekap cedera. Salah satunya seperti Kevin Dix yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Timnas Indonesia kini akan berharap kepada ketajaman Oli Romeni di saat nanti meladeni perlawanan timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Ya, Oli Romeni memiliki rapor bagus bersama timnas Indonesia, di mana dari dua penampilannya bersama skuad Garuda, ia selalu berhasil mencetak gol. Romeni menandai debutnya bersama timnas Indonesia dengan gol ke gawang timnas Australia, di mana ia mencetak satu-satunya gol di saat timnas Indonesia kalah 5-1 di Sydney Football Stadium. Torehan gol Romeni berlanjut di pertandingan melawan timnas Bahrain 5 hari berselang, di mana ia mencetak gol sematawayang ketika timnas Indonesia menang 1-0 di Stadion GBK. Dua gol yang dicetak ini tentu menjadi bukti ketajaman Oli Romeni, di mana tuah pemain berusia 24 tahun itu tentu diharapkan berlanjut di saat bersua dengan timnas Cina. Pulang Oli Romeni untuk mencetak gol ke gawang timnas Cina bisa dikatakan terbuka, di mana timnas Cina bukan lawan yang menakutkan meskipun pada pertemuan pertama bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor akhir 2-1 di tahun yang lalu. Ya, timnas Cina merupakan tim dengan pertahanan terburuk di grup C putaran ketiga ini, di mana gawang timnas Cina sudah kebobolan 19 gol. Tentu rapuhnya pertahanan timnas Cina bisa menjadi celah bagi Romeni untuk menambah pundi-pundi golnya bersama timnas Indonesia, di mana dukungan melimpah dari rekan setim dan supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi Romeni untuk bisa mencetak gol dalam dua laga tersisa nanti. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji kini akhirnya memberikan respon perihal kabar yang mengatakan bahwa Simon Tahamata akan bergabung ke timnas Indonesia. Ia mengaku bahwa dirinya baru tahu soal informasi tersebut dari sosial media. Oleh sebab itu, ia meminta kepada awak media untuk menunggu keputusan yang resmi dari PSSI. Tunggu pengumuman resmi saja dari PSSI karena saya juga tidak tahu. Saya juga tahu ini setelah baca-baca di Instagram, kata Sumarji. Ya, sebelumnya kabar soal akan bekerjanya Simon Tahamata di timnas Indonesia ramai diberitakan setelah media asal Belanda yaitu Voetbal Premier menerbitkan isu tersebut. Sekedar informasi bahwa Simon Tahamata merupakan orang yang berjasa menerbitkan pemain muda berbakat di Ajax. Lelaki berdarah Maluku itu kemudian pergi meninggalkan Ajax pada awal Maret 2024 yang lalu. Dalam pernyataannya, Voetbal Premier menyebutkan bahwa Simon Tahamata masih berharap bisa kembali ke Ajax suatu saat nanti. Namun karena tidak kunjung mendapatkan panggilan dari Ajax, kini Simon disebut-sebut tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru dalam karirnya. Mantan pemain Ajax dan juga timnas Belanda itu akan menjadi kepala pemandu bakat di timnas Indonesia. Ia akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert yang dibantu oleh Dean Lanza dan Alex Pastoor, tulis media Belanda tersebut. Ya, dikatakan bahwa Simon tugasnya adalah mencari bakat-bakat untuk membela timnas Indonesia. Dalam peran barunya, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mencari bakat baik di Indonesia sendiri maupun di antara pemain keturunan Indonesia di luar negeri, termasuk Belanda. Penunjukan ini sesuai dengan visi jangka panjang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang berkomitmen pada pengembangan menuju ke Piala Dunia 2026, jelas media tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini dengan bangga mengumumkan bahwa seluruh tiket untuk menyaksikan langsung laga timnas Indonesia kontra timnas Cina kini telah ludes terjual, di mana Stadion GBK kini dipastikan akan dipenuhi oleh lautan merah putih yang siap memberikan dukungan penuh bagi skuad Garuda. Ya, pertandingan sengit ini merupakan laga ke-9 di grup C putaran ketiga, di mana duel penentu nasib ini akan dihelat di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. PSSI sebelumnya menyediakan 70.000 kursi dari total 76.000 kapasitas stadion untuk para supporter. Penjualan tiket yang dibagi dalam dua tahap tersebut pun ludes terjual pada hari Selasa kemarin, di mana hal itu menunjukkan antusias luar biasa dari masyarakat Indonesia untuk mendukung tim nasional. Erick Thohir pun tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya atas respon fantastis dari para supporter. Melalui akun Instagram pribadinya, ia pun menyampaikan apresiasi yang mendalam. Terima kasih untuk antusias yang luar biasa untuk mendukung timnas Indonesia. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Ya, pertandingan kontra timnas Cina memang memiliki arti yang sangat krusial bagi langkah timnas Indonesia saat ini. Dengan tiket yang sudah ludes terjual, tentu Stadion GBK kini dipastikan akan menjadi saksi bisu semangat juang skuad Garuda yang didukung puluhan ribu supporter. Kemenangan atas timnas Cina akan menjadi modal berharga untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.